Di atas 4 bulan lah kita taruh, dibikin 4 bulan kita rogohkan di sini. Kalau 4 bulan ya, Iya, kita langsung kita rogoh. Kita rogoh, nggak dirogoh tetap harga sama kan. Kadang ada pemain sapi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa Channel. Siang hari ini saya kembali kunjung ke peternak sapi. Ini breeding dan juga ada juga penggemukan, cuma 2 ekor yang penggemukan. Nanti kita kupas tentang breeding dan penggemukan di kandangnya Mas Gali. Ini saya sudah yang kedua seksi nih. Ini kita lihat ada sapi baru dan juga sudah pada hamil semua kabarnya. Jadi kita ngobrol-ngobrol sama Mas Gali. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sapinya udah ini lagi ya, baru-baru lagi ya. Iya, kemarin datang sini kan udah bongkar, tinggal berapa kemarin ya? Lupa. Iya. Udah banyak yang baru, berapa? 4 yang baru. 4 yang baru ya. Nah kemarin itu kalau nggak salah kan barusan 1 bulan, masih 2 bulan di kandang ini sih Mas Galih. Yang sapi-sapi yang kemarin itu. Iya. Apa sih ilmunya itu kok bisa secepat itu Mas Galih bisa ngebongkar sapi dan sapinya itu cepat gemuk? Ilmunya itu apa sih Mas? Coba jelasin sih Mas, berbagi ilmu sih sama satu hobi nih Mas. Intinya telaten, ulet. Terus kalau kita dijual beli harus ya amanah. Iya, karena kan kemarin kan sempet aku mau ngabarin Bapak kan yang ada kiriman proyekan ke Palembang itu kan. Iya. Lupa aku mau ngabarinnya itu. Lupa ya. Udah alhamdulillah akhir tahun kirim Palembang, terus ya awal tahun pun Pekanbaru, terus Palembang lagi. Sudah berapa kali ngirim ini? 3 kali proyekan. 3 kali ya proyekan ya. Nah, ilmu supaya dia ini cepat gede dan besar, habis itu cepat dibongkar ini, biasa kan punya orang sampai 4 bulan dan 6 bulan sih Mas Gali. Ini kok punya sampean barusan 2 bulan sudah bisa dibongkar. Gimana ceritanya itu? 2 bulan sudah bisa dibongkar ya, intinya dari pakan itu, pengaturan pakan. Dari pengaturan pakan. Yang jelas kita pembongkaran itu pun kita lihat konsumen dia butuhnya apa, laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki kita sistemnya kayak belanja dulu, belanja keluar gitu kan. Ya. Jadi kita ngepull di sini baru kita kirim. Baru dikirim. Iya, tergantung konsumen mintanya kayak mana, tapi hampir rata-rata semua pengiriman laki-laki. Semua pengiriman laki-laki ya yang dikirim ya. Nah ini sekarang saya lihat ini udah banyak yang perempuan ini. Iya. Ada sekitar berapa yang perempuannya Mas? Yang perempuan 7. Yang perempuan 7. Yang sudah hamil? Yang sudah hamil 5. 5 yang sudah hamil? Iya. Yang mana-mana yang sudah hamil Mas? Iya, ini 1. Ini 1 simental, 1. Iya. Ini lagi simental 2. Ini 3. Limosin 1. sama berangus. Berangus 1. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ya, yang belum 2. Yang belum 2 ya. Nah, yang ini Mas, ini si metal ini plus berapa? Plus 1 ya. Iya, F1 ini. F1 ya. Dapat dari mana nih Mas? F1-nya Mas? Ini dari teman kemarin, dia belanja di Jawa kan. Dari Jawa. Jadi Mas Galih juga di sini ada juga sapi dari Jawa 1 ya, 1 ekor ya. Nah Mas Galih, ini kan kabarnya sih rata-rata kalau yang beli-beli sapi ini kabarnya itu sapi itu bisa patar-putar seperti putar giling. Itu gimana ceritanya Mas? Ya namanya sesama pemain sapi, jelaskan nggak menutup kemungkinan aku ngambil dari tempat temen atau temen ngambil dari tempat aku untuk dijual lagi kan. Ya. Ya sebetulnya ya itu tadi untuk wilayah Lampung Tengah tuh
hampir rata-rata kayak gitu, makanya bisa dibilang harga tinggi karena sapinya muter-muter dari sana ke sini, sana sini, jatuhnya udah tinggi di pembelian ke petani. Oh, jadi dari bakul ke bakul ya Mas? Iya, makanya aku sedikit lah, jarang untuk ngambil ke bakul, itu jarang, kasihan ke petaninya. Kasihan ke petani. Iya. Jadi kalau Mas Gali ini nyiapin ini khusus untuk petani-petani aja Mas? Iya, untuk petani bisa, kalau untuk bakul harganya pun ya jelas lain. Beda lagi Beda ya. lagi, karena dia kan mau ngejual. Iya. Nah, kabar kemarin itu sempat ada ini Mas, sapi dari Mas Galih sendiri, kabarnya sih, sapi dari Mas Galih sendiri katanya sudah sampai di Wates apa di mana, habis itu rupanya masuk lagi ke Kampung Sumbersari ini. Apa pernah Mas seperti itu Mas? Ya, bukan sekali dua kali. Pun teman-teman di sini yang khususnya apalagi kayak Pak Jimun gitu kan, Ya. ya sering ngalamin gitu. Karena jarang kami dibeli dari orang-orang kampung sendiri, itu jarang. Jarang. Rata-rata orang mungkin keluar pastinya, entah mungkin karena memang mau nyari yang agak mahal kan atau kayak mana. Kalau dia bilang mau agak mahal bisa dinaikkan harganya kan gitu. Tapi ya balik lagi ke konsumennya. Balik lagi konsumen ya. Seharusnya mereka kan langsung datang aja ke Iya. kandang ini. Iya. Habis itu harganya masih bisa miring kan seperti Ya, itu. jauh miringnya ketimbang udah di luar sana. Sudah di luar ya. Misal sekarang ini mereka beli dari sini misal 20, sampai di luar bisa 25. Iya, betul. Kenapa harus ngambil yang 25? Kenapa nggak langsung aja yang 20 di sini ya? Kadang lucu. Lucu Itu ya. lucunya di situ. Terus pengalaman apa aja Mas Galih yang lainnya Mas Galih? Iya, yang jelas terngiang-ngiang ya itu tadi, yang muter-muter sapinya. Sapinya muter-muter. Iya, Hanya di seputaran itu aja ya. seputaran itu aja. Makanya harga tinggi. Makanya harga tinggi. Jadi berarti lonjakan-lonjakan harga sapi ini karena dia dari belantik ke belantik, habis itu barusan turun ke petani berarti. Iya, karena pun apalagi bakalan pun harganya tinggi kan, karena kan hampir mayoritas itu tadi dia udah beli harga modal, harga dasar itu udah tinggi. Jadi mau kayak mana caranya kan kita menguras supaya dapat untung. Seperti Untungnya itu. yang tinggi dari anaknya itu kan. Kemungkinan dia beli babon hamil misal 25, harusnya kan 23 misalkan. Udah kalah 3 juta, mau nggak mau ditekan habis anaknya itu, lebih mahal 3 juta kan untuk nutupi kekurangannya. Ya kemungkinan kayak gitu. Nah, jadi seharusnya 23 kalau dia ngambil di sini ya seharusnya. Malah dia lari lagi, dia nyari lagi di luar. Setelah mereka ngambil dari sini, dijual di luar. Habis itu petani di sini sendiri, di kampung ini sendiri ngambil yang dari luar. Akhirnya apa? Setelah Mas Galihnya kunjung dilihat, nah ini sapi dari saya katanya, kok bisa di sini lagi sedangkan ini sudah di bakery. Rupanya muter-muter sapi itu. Tapi sapinya nggak pusing juga ya Mas ya. Enggak. Balik lagi. Balik lagi dia. Nah Mas, apa yang mau disampaikan Mas sama petani-petani sapi sama satu hobi nih Mas? Intinya apalagi kalau memang dia pemain sapi atau kayak mana, ya bermainlah yang amanah lah, seamanah mungkin dalam ya berniaga sapi. Karena kan kita nggak menutup kemungkinan ada pemain-pemain yang agak nakal lah, bisa dibilang gitu. Yang seperti agak nakal tuh ya banyak, harus lebih hati-hati. Kalau memang ada kadangan sapi yang belum birahi udah disuntik kawin kan, Iya. untuk naikkan harga. Iya. Nah, itu yang kasihan, nanti takutnya bukan apa, sapi belum birahi udah disuntik IB paksa kan, dia nanti apa timbul iritasi, ngeflek bisa timbul jadi majer. Jadi banyak sapi-sapi majer akibatnya seperti itu berarti Ya, Mas? kemungkinan tapi ya hanya sekian persen lah dari situ, banyaknya dari gen kan. Iya. Itu aja sih. Nah, cara ini Mas Galih sekarang ini kok malah memilih yang apa namanya ini calon indukan semua ini. Kenapa Mas? Faktornya Mas? Faktor kita untuk biaya pakan lebih santai. Lebih santai. Apa nggak lebih ini besar kalau biaya pakan untuk breeding nih Mas? Iya kan, kita kan nggak pakai konsentrat, kita menangnya di situ.
Menangnya di situ karena nggak Kita- pakai call Kita sentra. kasih pakan hijauan aja kan, kita hanya mengambil hasil bukan mengambil daging. Itu alasan maka lebih memilih breeding. Iya, sebenarnya beda tipis laki sama perempuan tuh ya. Memang kalau laki-laki dia lebih cepat, 3 bulan 4 bulan bongkar bisa. Kita kan kalahnya cuma di waktu aja kalau perempuan. Tapi kan sekali kalau kita ada 10 indukan sekali bres kan kali aja kan gitu. Iya. Bukan kena untuk Mas Galih ini nyiapin bibit-bibit yang lebih unggul lagi ataupun yang lebih berkualitas lagi, Mas Galih. Iya, memang ada tujuan ke situ juga kan, karena sebagian di sini kan nggak semuanya dipelihara. Kita memang ada stok untuk dijual gitu, untuk jual belikan, dan kita pun stoknya pun dalam arti yang betul-betul ya kalau nggak laku ya dipelihara kan gitu. Kalau nggak laku. Ya karena memang betul-betul harus bagus. Jadi kalau kita yang sedang-sedang pun ya mau dipelihara kayak mana kan. Mau dijual payah lakunya kalau yang sedang-sedang. Kalau yang sedang-sedang. Iya. Nah, kalau milih bibit ini, nyari bibit ini dari mana, Mas Galih? Mas Galih kalau nyari bibit ini? Banyak sih dari Lampung Timuran, kadang jarang aku Pak yang dari sini lokalan. Lokalan jarang. Jarang. Itu tadi karena harga itu. Kalau lokalannya harganya luar biasa ya, Mas ya. Bagus, agak capek sedikit kita dapat pun barang lebih bagus. Lebih bagus daripada kita ini mahal. Iya. Jadi nilai jualnya juga sudah luar biasa ya, melonjak ya, Mas ya. Kalau modal udah tinggi susah kita untuk menjual. Kalau modal sudah tinggi. Nah, kalau dari pakannya sendiri bagaimana ini, Mas Galih? Cara Mas Galih Ya, kita ngasih sederhana sih pakai ini sargum. sargum kita fermentasi, dan ya comborannya pun ya comboran sederhana, pakai dedak gitu kan ya, yang murah-murah aja Yang murah-murah aja. ya, karena kita kan kosnya larinya ke breeding bukan ke daging. Iya. Jadi kalau yang lari ke daging ini yang mana? Yang dua ini yang lagi Ya. tidur ini ya, yang laki ini ya. Dagangan ini Kalau dua ini dagangan. enggak, yang satu aja ini Yang mana? Yang lagi berdiri ini. Iya, Ini dagangan ini. iya, Ini dibuka harga berapa nih, Mas? kita kasih harga yang murah aja 18. 18 yang ini ya. Ini murah meriah 18. Siapa yang mau bisa dihubungin atau datang sendiri ke kandangnya Mas Galih. Bisa dijamin kalau di tempat lain nggak ada yang harga 18 kayak gitu. Iya. Saya lihat juga memang bagus juga sih sapinya, kakinya juga bagus. Itu sudah berapa lama di kandang ini, Mas Galih? 2 bulanan kurang kan. Sekitar 2 bulanan ya. Kurang lebih. Kurang lebih ya. Nah, kalau yang ini, Mas, yang metal F1 ini, Mas. Ini sudah berapa lama, Mas Galih? Tanggal 18, belum ada 1 bulan. Ini belum ada 1 bulan. Kalau yang babon-babon yang lain ini, Mas? Babon ini bareng ini. Yang tengah ini sama yang ini bareng datangnya. Bareng. Tapi sudah di IB semua ya? Sudah. Sudah hamil semua. Kira-kira, Mas, kalau ada orang yang nyari yang sudah hamil ini bisa nggak, Mas? Kalau mereka ngelihat ke sini, mereka naksir dilepas itu bisa nggak? Bisa. Ya, Bisa. ini asal harga cocok. Asal harga cocok aja ya. Kalau harga cocok, ambil. Iya. Itu biasanya diantar atau ini, Mas? Tergantung ke ini kesepakatan harga. Balik lagi kesepakatan harga. Kalau memang kita masih kita ketemu, kalau kita nganter ya kita anter. Kalau memang sekira udah ini kali kan nipis kali ya ambil aja lah. Kalau nipis, ambil gitu. Ambil sendiri. Ini bukan kata-kata jebak ini, Mas. Iya. Ya memang kayak gitu sistem aku. Kayak gitu di mana-mana orang kayak gitu semua. Kayak gitu semua ya. Iya. Iya, pertanyaan ini bukan jebakan loh, Mas. Nanti ujung-ujung ya tolong diantarkan di situ. Iya. Nah, ngasih pakan sargum ini, Mas. Ini dalam sehari ini berapa kali, Mas Galih? 3, pagi, siang, sore. Kadang kan kalau memang sore udah habis kita kasih malam. Kasih malam kalau sore habis. Kalau nyombornya sendiri, Mas, kalau kita ngasih minumnya, Mas. Minum ya siang, kita jam-jam segini lah, jam-jam apalagi nanti sore kan. Tergantung kalau memang lagi sibuk ya sore.
Berarti dalam sehari berapa kali mas? Cuma 1 kali. 1 kali. Tapi kalau dia sekali minum ini Iya. berapa bak ini mas? Alah, kalau sapi 9 ini bisa nyampe 6 kali 3, 24, 30-an. 30 bak mas. 30 bak sehari. Sapi 9. Sapi 9. Sapi 9 30 bak sekali dia minum. Mungkin karena dia itu sehari sekali itu mungkin Iya. ya mas ya, maka dia Kan kalau mau minum malam kan ada air putih di sini. oh sudah disiapkan juga ya mas ya. Di baknya air putihnya sudah disiap selain dari dicombor. Iya. Nah, jadi yang dijual cuma satu itu. Kalau berangus itu nggak bakalan dilepas ya mas ya, untuk jaga kandang ya. Itu apa namanya? Kalau bahasa orang Jawa apa? Jokoloro. Jokoloro, Pertama punya Skawit. sapi itu. skawit berarti Iya, ya, bibit skawit. Pertama punya sapi, Pertama punya sapi ya sapi berangus. sapi berangus. Jadi sapi berangus itu walaupun berapa nggak bakalan dilepas. Enggak. Biarin aja. Kok sayang betul sih sama berangus? Nah yang sebelah berangus itu, yang limosin itu Emosin ini. dilepas kalau yang itu. Belum. Belum juga ya, kalau juga ada yang datang ke sini naksir limosin sama berangus, pokok dua itu nggak bakalan dilepas. Asal harga cocok. Asal harga cocok. Kalau yang mana yang harga cocok? Yang sebelah sini. Iya, sini. Ya, mana yang harga cocok? Oh, pokok mana harga cocok. Tapi kalau berangus walaupun dia cocok tetap nggak dilepas. Enggak. Nah, kalau yang berangus ini teman-teman, misal kunjung sini, main ke sini atau nyari sapi ke sini, kalau dia yang berangus itu nggak bakalan dilepas. Kalau yang lain ini ya silahkan dipilih. Nah, ada yang sudah hamil 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, ada yang 5 bulan ya mas ya. Yang 5 bulan yang mana mas? Berangus ya. Ya, berangus baru 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Kalau yang ini? Ini baru berapa? Lupa aku baru berapa minggu. Ini udah 2 bulanan nih. Ini sudah 2 bulanan ya. Ini baru berapa minggu, ini baru tanggal berapa ya? Lupa. Oh, awal bulan, tanggal 1. Tanggal 1 yang limosin. Yang limosin tanggal 1 kemarin. Berarti kurang lebih belum nyampe sebulan berarti ya mas ya. Belum. Berarti belum ketahuan jadi tidak jadinya. Belum. Kan biasanya birahi dia 18 atau 20 hari. baru Iya. kelihatan. Ini belum sampai dengan 18 dan 20 hari. Nah mas, cara membersihkan kandang ini Mas Galih ini gimana mas? Ya, kita membersihkan apa nih? Bersihkan ini. Iya. Atau pakan. Ini telepongnya. Oh, teropongnya kita buang ke belakang. Seharinya berapa kali mas? Sehari cuma 2 kali. 2 kali ya. Pagi sama sore. Pagi sama sore. Nah kalau dia untuk membersihkan pakannya ini mas, Kita keruk biasa aja. Kita buang setiap pagi biasanya kita ganti. setiap pagi ya diganti ya. Jadi kalau dia sisa-sisa pakan ini, kalau dia nggak ini langsung dibuang. Buang. Tapi kalau sorghum ini kan nggak basi kan mas? Enggak. Nggak basi ya? Ya kasihan sapinya lah kalau udah kering dia kan. Kan kalau ada fermentasi kan masih basah dia. Iya. Kalau udah kering susah makannya. Kalau sudah kering susah dia makannya. Baik, terima kasih banyak ini mas. Saya sudah diizinin yang kedua saya nge-review kandang Mas Galih, sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Galih. Nah, jadi di sini teman-teman kalau mau nyari sapi, benar-benar ini bukan istilahnya hoak atau cerita bohong. Di sini benar-benar sapi yang berkualitas. Sebab apa Mas Galih ini nggak mau dia ngecewakan petani. Iya. Bahkan di sini yang banyak untuk dipersiapkan untuk petani, tetapi kadang-kadang petani ini mungkin kesini sungkan atau dia takut mahal. Setelah sapi Mas Galih di luar dijual, misal sampai dengan kecamatan Bekri atau di kecamatan Bangurjo, Kalirjo, habis itu balik lagi ke sini ke wilayah Padang Ratu lagi. Betul. Seperti itu kan Mas ya? Sering. Nah sering yang seperti itu. Daripada nanti kalian belinya terlalu mahal, misal sekarang kita ambilan di sini 23, 21 misal. Akhirnya apa? Karena dia sudah keluar sudah berapa kali ganti dari bakul ke bakul, akhirnya 25 juta. Iya. Kalau di sini kalau dia hamil udah positif hamil ya Mas ya. Insya Allah. Kira-kira misalnya Mas, kalau dia hamil itu kan biasanya kan ada surat dari keterangan dari mantri ya Mas ya. Iya. Itu kalau itu siap dikeluarkan ya Mas ya. Kalau Ya, kita kalau ini sistemnya nanti kalau memang dia memang betul A1 hamil atau gimana. Kalau memang di bawah 3 bulan kita belum bisa ngomong hamil. ya belum bisa. Kalau kita di atas 4 bulan lah kita taruh, dibikin 4 bulan kita rogohkan di sini.
Kalau 4 bulan ya, Iya, kita langsung kita rogoh. Kita rogoh, nggak dirogoh tetap harga sama. Kan kadang ada pemain sapi gitu, ini misal 20, nanti kalau dirogohin 21. Oh, seperti itu ya. Iya, ya kalau ada yang sindir atau gimana. Ya enggak, ini bukan sindiran, tetapi kita kan Iya. ngomong fair-fairan belak-belakan. Beda-beda cara main. Iya, beda-beda cara main. Nah, bukan kita kena seperti ini kita nyindir orang atau ini jangan merasa di situ. Yang penting kita koreksi diri masing-masing Iya. untuk memperbaiki. Seperti itu. Baik Mas Galih, ilmunya sudah sedikit ataupun banyaknya yang sudah diberikan untuk salam ngarit dan juga satu hobi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.